Bitcoin akan menyentuh 20 miliar rupiah sebelum tahun 2034. Kalian dengar pertama di sini. Bitcoin akan menyentuh 20 miliar rupiah per koinnya sebelum tahun 2034. Jadi akan naik 20 kali lipat lagi dari sekarang. Jadi buat yang bilang telat atau enggak, belum. Gimana cara prediksinya? Gampang, pakai data, fakta, dan angka. Selama 6 tahun terakhir ya, ARR Bitcoin ya, annual rate of return-nya itu ada di angka 46%. Dan selama 8 tahun terakhir ARR itu 78%. Jadi 6 tahun terakhir itu 46% ya, dan 8 tahun terakhir itu 78%. Dan ini kita potong aja sederhana. Kita nggak usah ikutin benchmark 46 atau 78. Kita potong aja ke 30%. Dan dari harga sekarang ya, 30% ya, bunga compounding ARR 30% sampai 10 tahun ke depan itu akan hit 1,2 juta US dollar. Itu lebih dari 20 miliar lebih. Tapi gue akan tarik konservatif ke 20 miliar. Makanya prediksi gue ini pakai data, fakta, dan angka. Nggak asal nyeplos-nyeplos, nggak asal ngomong. Sama seperti gue bilang, 1,5 miliar sebelum 2025 dan terjadi di 2024 akhir. Karena gue punya data, fakta, dan angkanya. Karena teknologi yang tidak dimengerti manusia, yang nggak dimengerti oleh tetangga-tetangga kalian, itu mirip seperti sihir. Kalau kita bawa senter ya, gue bawa senter ke zaman Mesir kuno, mereka kan pikir gue bisa bawa matahari dalam tangan gue. Gue adalah dewa dan mungkin gue disembah. Sama seperti Bitcoin, Bitcoin tidak bisa dilihat. Listrik juga tidak bisa dilihat, tapi ini bisa nyalain lampu ya. Listrik itu tidak bisa dilihat teman-teman. Tapi kalau dengan voltase yang cukup, gue bisa strum lu sampai mati ya. Jadi kalau gue strum sampai mati, apakah lu akan bilang, listrik tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat? Jawabannya Bitcoin sama ya, kalian bilang tidak bisa dilihat, tidak bisa lihat. Tapi sama kayak listrik, gue bisa strum lu dan lu bisa mati. Kalian nggak perlu jelasin Bitcoin ke teman-teman kalian, tidak perlu. Cukup nikmati aja sendiri, nonton ini dan nikmati sendiri aja. Dan ketika nanti beneran 20 miliar kalian semua jadi kaya di sini, tetangga kalian bingung, wah Bitcoin tidak nyata, tapi nyatanya kita semua sudah kaya yang nonton ini ya. Bitcoin adalah aset tanpa resiko. Tidak ada resiko kestabilan negara, tidak ada resiko geopolitik ya. Tidak ada resiko internet mati ya. Tidak ada resiko apapun, tidak ada resiko pergantian presiden, tidak ada resiko perusahaan bangkrut, tidak ada resiko kena adanya pandemi lalu ditutup. Ya, nggak ada yang bisa tutup Bitcoin, running node-nya jalan semua. Tidak butuh biaya maintenance, tidak butuh maintenance properti layaknya real estate. Gampang sekali dipindahkan, tidak seperti emas. Kalau lu punya 100 M emas itu harus ada pasukan bersenjata yang pindahin. Bitcoin adalah aset dengan Sharpe ratio terbaik, dengan risk adjusted return terbaik selama 14 tahun terakhir, bahkan mengalahkan S&P 500 dari riset Fidelity yang gue baca. Apakah pertanyaannya mungkin nanti Bitcoin ntar bisa dihack oleh quantum komputer? Ini orang-orang yang tidak mengerti Bitcoin ya. Kripto yang lain mungkin bisa dihack oleh quantum komputer, ETH mungkin bisa dihack oleh quantum komputer, tapi tidak dengan Bitcoin. Bitcoin adalah aset digital dengan tembok energi 733 exahash dan juga 18,33 gigawatt. Itu kayak 18,3 reaktor nuklir nyala di sekeliling dunia di tempat yang berbeda dan dengan listrik yang bisa nyalain satu militer Amerika. Jadi menurut lo ada negara, perseorangan atau perusahaan yang bisa bikin komputer kuantum untuk ngehack ini? Jawabannya kalian sedang dalam alam mimpi ya. Energi yang dibutuhkan untuk pecahin Bitcoin ya, itu kalian harus butuh yang namanya Dyson Sphere. Kalian tutup matahari, ambil semua energinya matahari untuk pecahin hashing SH256 Bitcoin. Jadi nggak semudah itu pakai komputer kuantum untuk pecahin Bitcoin. Per hari ini pun Bitcoin sudah jadi aset ke-7 paling berharga di dunia. Dan ini akan naik terus ya sampai ke nomor 1. Gue ngomong di sini pertama ya, Bitcoin akan naik terus dan Bitcoin akan suatu saat balap emas ya. Gua nggak tahu kapan, tapi dalam 10 tahun ke depan Bitcoin akan balap emas. Dan ketika satu dunia sudah mengakui ya ini aset ke-7 dan lu masih nggak mau belajar ya udah celaka lah kalau begitu. ETF Bitcoin itu balap cepat sekali loh, kalian jangan salah. Ini balap cepat sekali. Emas ya dalam bertahun-tahun kalian di sini ya, Bitcoin balap yang tetap gitu, ETF-nya, Exchange Traded Fund. Jadi ketika semua orang-orang institusi sudah melakukan ini dan kalian belum, ya udah, wassalam.